语言爬满了甲骨。 Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tidak bersujud di depan dekrit tuan leluhur adalah perilaku tercela. Bersama dengan jejak leluhur di sini, mungkinkah Anda menentang aturan dan ingin memberontak? Si Hao berbicara dengan agak malas, seolah-olah dia kekurangan energi. Namun, ketika semua orang mendengar suaranya, mereka merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk daging mereka, memalukan dan menyakitkan. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dari ini. Seseorang berlutut, ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya saat dia berkata, "Hidup Tuan Leluhur, semoga tubuh surgawimu memerintah abadi." Dengan seseorang yang memimpin, yang lain juga mulai berlutut satu demi satu. Suara putong terdengar terus-menerus, dan wajah mereka semua benar-benar merah. Ini benar-benar hal yang memalukan. Mereka awalnya ingin pamer sedikit, namun pada akhirnya, mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Pada akhirnya, wajah mereka yang masih enggan untuk berlutut, seperti saudara Qin Chao, Qin Li, dan Qin Shou Cheng yang lengan dan kakinya dipotong, menjadi pucat. Mereka merasakan keengganan dan kebencian. Kalian harus bangun. Lantainya agak dingin. Si Hao dengan santai berkata. Kata-kata ini segera membuat darah orang-orang ini mengalir ke kepala mereka. Mereka marah dan malu. Acara macam apa ini? Sekelompok besar orang berkumpul untuk mempermalukan si Hao, namun pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak mengintimidasi dia untuk berlutut, merekalah yang berlutut. Ketika sekelompok pria dan wanita muda berdiri kembali, suasana di gerbang gunung tegang dan niat membunuh memenuhi udara. Orang-orang ini marah sampai meledak. Bersujud pada dekrit, apakah ini berbeda dengan bersujud di kaki batu kecil? Bagian yang paling tercela adalah bahwa dekrit di tangan orang itu berkerut. Mereka telah melihat dengan jelas bahwa itu telah lama diremas menjadi bola ketika orang itu mengeluarkannya. Seolah-olah dia memesannya dengan kertas bekas. Kamu merusak dekrit magis, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Kakak Qin Chao, Qin Li berteriak. Apa yang kamu lakukan secara acak? Si Hao menyapu pandangan. Dengan goyangan, seluruh dekrit melepaskan cahaya dan dipenuhi dengan cahaya kemasan. Itu surgawi dan sempurna dan segera tidak lagi kusut. Sepotong kecil dari jenis kertas berharga ini sudah sangat berharga, karena bahan pembuatannya langka dan berharga. Secara alami sulit untuk merusaknya, jadi meregangkannya sedikit akan mengembalikannya ke keadaan semula. Bawa dia ke istana Raja Surgawi. Ada seorang penatua yang tidak bisa terus menonton apa yang terjadi. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu jenis masalah apa yang akan muncul. Banyak orang sudah memperhatikan bahwa batu kecil itu tidak bertindak seperti yang diharapkan orang normal. Jika dia kesal, tidak akan ada sesuatu yang tidak dia takutkan untuk dilakukan. Pada saat itu, jika berita ini dikirim ke alam yang lebih tinggi, maka mereka akan menjadi bahan tertawaan. Di bawah iringan Qin Ming, si Hao perlahan berjalan-jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia melihat sekeliling kemana-mana. Energi ungu tercium dalam kabut di tanah yang berharga ini, dan semua jenis pemandangan berharga dapat dilihat. Ada jenis kecerobohan yang tak terlukiskan saat dia berjalan. Aku akan mati karena marah. Qin Li meraung. Kerumunan semua mengencangkan tinju mereka. Mereka tidak hanya gagal menimbulkan masalah bagi pihak lain, mereka malah dipermalukan. Tidak ada yang bisa menyebabkan mereka lebih banyak mengeluh. Namun, mereka hanya bisa melihat sosok si Hao yang mundur, karena mereka tidak bisa mengambil tindakan. Ini adalah aliran spiritual ungu. Mungkinkah itu cairan berharga simbol ungu legendaris? Si Hao tercengang. Di kedalaman gunung abadi, dia melihat mata air ungu yang mengeluarkan aroma unik. Sesuatu seperti itu jarang terjadi bahkan di alam yang lebih tinggi. Aliran ini hanya memiliki sedikit auranya. Qin Ming berkata dalam suasana hati yang agak kesal. Apakah kamu keberatan jika aku mencuci muka di sini? Si Hao tak tertandingi dalam hal memiliki kulit tebal. Dia baru saja memprovokasi sekelompok orang, namun dia terus menemukan cara untuk menyenangkan dirinya sendiri. Aku keberatan, Qin Ming dengan dingin berkata. Sebagai pribadi,
Anda harus lebih murah hati. Si Hao menepuk bahunya dan berbicara dengan murah hati dan damai. Qin Ming telah bertahan selama seluruh perjalanan, dan awalnya, dia ingin menemukan seseorang untuk memberinya pelajaran ketika dia kembali. Namun, setelah menyelesaikan perjalanan dan tiba di sini, dia masih kehabisan akal. Dia telah lama menahan perut api, dan ketika dia mendengar ini, kemarahannya sangat terguncang. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbalik. Ini adalah tujuan. Di depan mata air ungu adalah aula istana utama yang megah dan megah. Kabut meringkuk di sekitarnya, dan ada jenis kekuatan yang mengintimidasi di sini, seolah-olah ada Raja Dewa yang duduk di dalamnya. Tidak jauh, ada sebuah baja batu, dan di atasnya ada 3 kata, Istana Raja Surgawi. Ini bukan tempat biasa, dan kata-kata ini tidak diukir secara acak. Di masa lalu, banyak individu kuat telah muncul dari Gunung Abadi. Beberapa dari karakter itu masih hidup di alam yang lebih tinggi. Sebuah aula istana yang sesuai dengan pencapaian dan ranah kultivasi mereka dibangun, dan itu menikmati aroma dupa dan persembahan pengorbanan. Tidak sederhana. Si Hao menghela nafas kagum. Di gunung ini, Istana Raja Surgawi bukanlah satu-satunya bangunan, ada juga Istana Dewa Surgawi dan lainnya. Semua jenis aula istana yang megah dan megah menjulang di tempat ini, dan jelas hanya dengan melihat bahwa di masa lalu, tempat ini dipenuhi oleh para ahli yang kuat. Tidak jauh, ada hutan bunga plum. Ada beberapa tempat tinggal bagus yang dibangun di dalamnya yang tenang dan elegan. Mereka beristirahat di samping mata air yang jernih. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk kesehatan seseorang. Istana Raja Surgawi sangat luar biasa. Si Hao berjalan masuk dan memasuki ruang samping sebelum menunggu di sana. Meskipun dia ingin segera melihat ayah dan ibunya, dia masih harus menunggu pengaturan keluarga Qin. Sejak dia memasuki Gunung Abadi, dia tahu bahwa dia berada di tempat yang cukup berbahaya. Ini bukan tempat biasa, tapi sarang harimau atau naga. Sedikit kecerobohan bisa mengakibatkan bencana besar. Namun, ayah dan ibunya ada di sini, jadi dia harus datang. Tentu saja, si Hao bukanlah orang yang rela menderita kekalahan. Dia telah membuat persiapan yang cukup untuk menghadapi semua jenis bahaya yang mungkin terjadi. Setelah mengantarnya ke sini, Qin Ming pergi setelah menyuruhnya menunggu. Namun, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera, sebagian besar hari berlalu tanpa ada tanda-tanda siapapun yang muncul. Jelas bahwa keluarga Qin sangat tidak puas dengannya. Ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, untuk memberinya sikap dingin dan untuk sementara mengabaikannya. Meskipun si Hao sangat ingin melihat ayah dan ibunya dan bertanya tentang keberadaan kakeknya, dia tidak punya pilihan lain. Setelah memasuki kediaman orang lain, dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Bukankah ini kaisar manusia? Bagaimana Anda bisa duduk di sini sendirian? Qin Li muncul, dan ada beberapa orang di sampingnya. Mereka semua memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka, dan mereka datang ke sini khusus untuk menertawakannya. Apakah ini cara Gunung Abadi memperlakukan tamu mereka? Si Hao bertanya. Bencana besar baru saja berakhir, dan leluhur klan semuanya sangat sibuk. Jadi di mana mereka akan menemukan waktu untuk bertemu denganmu? Anda hanya harus menunggu perlahan. Qin Li tertawa dengan cara yang tak terkendali. Yang lain juga mencibir, tidak menyembunyikan permusuhan mereka. Batu kecil itu kuat, tetapi setelah memasuki klan Qin, bisakah dia tetap bertindak begitu kejam? Mereka sebenarnya ingin melihat si Hao mengambil tindakan, dan kemudian menggunakannya sebagai alasan untuk membimbing para ahli klan di sini untuk menekannya. Si Hao tidak lagi memperhatikan mereka. Dia duduk di sana dengan kaki disilangkan dan memejamkan mata untuk beristirahat. Batu kecil yang berbakat di surga memiliki hari di mana dia harus bertahan dalam diam, itu benar-benar kisah yang fantastis. Saya mendengar bahwa ketika Anda bergerak, itu akan secepat kilat, menyapu semua lawan. Bagaimana Anda tidak mau mengucapkan sepatah kata pun sekarang? Seseorang memprovokasi. Jika si Hao berani mengambil tindakan, maka mereka berani segera mengaktifkan formasi pembunuhan dan juga memberi tahu para ahli tertinggi untuk melakukan intimidasi.
Ini kemudian akan menghancurkan semua kesombongan dan pembenaran diri pemuda ini. Sayangnya, Si Hao tidak memperhatikan mereka, bahkan tidak memberi mereka satu pandangan pun. Segera setelah itu, sekelompok orang lain datang. Mereka semua dipanggil untuk menimbulkan masalah di sini. Bahkan si Shou Cheng yang kehilangan lengan dan kakinya datang. Terlepas dari ini, Qin Ming juga mengintip dari kejauhan, tapi dia tidak menunjukkan dirinya. Orang-orang ini tidak banyak bicara. Mereka hanya terus tertawa di sini, seolah-olah mereka sedang menonton drama. Ini adalah jenis provokasi diam-diam. Kamu benar-benar tahu bagaimana menjaga ketenanganmu. Qin Li mengejek. Pada saat ini, Si Hao membuka matanya dan berkata, jumlah kalian yang datang tampaknya cukup besar. Dia bangkit dan melihat beberapa lusin orang di depannya dan dengan acuh tak acuh berkata, mengapa kalian semua tidak berlutut lagi? Setelah berbicara, dia mengeluarkan segumpal kertas yang kusut lagi. Setelah membukanya, cahaya keemasan mekar. Sialan, Qin Li hampir meledak menjadi serangkaian kutukan. Wajah Qin Shou Cheng dan yang lainnya menjadi warna hati babi. Mengapa adegan ini muncul lagi? Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka masih membawa ini ke diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa telanjang untuk berlutut lagi. Pada akhirnya, beberapa orang mengumpulkan keberanian untuk bersujud, dan yang lain berpura-pura seolah-olah mereka tidak melihatnya sebelum pergi dalam keadaan menyesal. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Hati-hati, aku tidak akan mengirim kalian semua keluar. Jika Anda ingin bersujud, maka Anda dapat kembali ke sini kapan saja. Si Hao berteriak mengejar mereka. Ini benar-benar memalukan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kerumunan tidak bisa lebih marah, dan mereka terus-menerus mengutuk. Jika klan tidak memberikan perintah untuk tidak mengambil tindakan, mereka akan lama memberontak. Dia kemudian menunggu 2 jam lagi, tetapi tidak ada yang datang, jadi Si Hao mulai berkeliaran. Ketika Qin Ming muncul kembali, matanya melebar dan amarahnya berkobar. Si Hao sebenarnya sedang mandi kaki sambil duduk di sisi mata air ungu sambil membawa ekspresi yang agak segar. Dia terlihat sangat nyaman. Seluruh wajah Qin Ming memerah karena menahan amarah. Dia sangat marah sehingga dia menunjuk sambil mengucapkan kata, kamu, 3 kali. Sangat sedikit air yang mengalir melalui mata air spiritual ini, dan biasanya digunakan oleh murid-murid yang lebih muda untuk memurnikan obat-obatan. Cairan spiritual yang langka dan berharga seperti itu sebenarnya digunakan olehnya untuk membasuh kakinya. Bagaimana bisa Qin Li dan generasi muda lainnya menanggung ini? Saya sangat bosan, kaki saya mulai sakit, jadi saya datang ke sini untuk sedikit bersantai. Si Hao mengenakan sepatu dan kaus kaki dengan cara yang agak alami sebelum berdiri. Qin Ming sangat marah sehingga tidak ada kata-kata yang keluar, dan setelah itu, dia menyerbu dengan marah, berkata, ada leluhur tua yang ingin bertemu denganmu. Dia benar-benar ingin memberi Si Hao pelajaran dan sengaja tidak memberikan laporan kepada atasannya segera. Namun, menyeretnya keluar seperti ini bukanlah solusi, dan saat ini, dia tidak punya pilihan selain membawanya untuk melihat leluhur lama. Yang disebut leluhur tua adalah ahli tertinggi dan bukan leluhur kuno yang surgawi. Rambut dan janggutnya putih, dan dia memiliki penampilan yang agak ramah. Beberapa leluhur klan tidak begitu masuk akal. Tidak perlu memberi mereka banyak perhatian. Si Hao mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, kita adalah bagian dari keluarga yang sama, jadi kamu tidak perlu menganggap kami sebagai orang luar. Pakar tertinggi ini tersenyum ketika dia berbicara. Dia mulai mengobrol dengan Si Hao, memberitahunya beberapa hal. Si Hao ingin segera bertemu ayah dan ibunya. Adapun yang lainnya, dia agak lalai. Setelah topik bergeser beberapa kali, yang lebih tua akhirnya mengangguk dan memimpin jalan. Klan menganggap ayah dan ibumu cukup penting, memungkinkan mereka untuk berkultivasi di dalam tanah abadi. Biasanya berbicara, hanya leluhur tua surgawi yang memiliki kualifikasi untuk masuk, kata seorang tetua. Apakah mereka masih baik-baik saja? Si Hao bertanya. Meskipun suaranya tenang, hatinya bergetar hebat. Dia akhirnya akan bertemu orang tuanya.
Mereka cukup baik. Hukum alam di tempat itu lengkap dan dikelilingi oleh dao besar dunia. Ini seperti tungku dao yang tidak pernah mati. Berkultivasi di sana akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha, kata tetua sambil tersenyum. Sepanjang jalan, banyak orang menunjuk ketika mereka melihat si Hao tiba. Mereka sangat mengungkapkan keterkejutan mereka. Bagaimanapun, dia telah membunuh 2 ahli tertinggi dari Gunung Abadi, namun dia masih berani datang ke sini. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Jumlah orang di Gunung Abadi tidak banyak, tetapi ini hanya dibandingkan dengan Sekte Mending Surga, Sekte Barat, dan yang lainnya. Kenyataannya, aula istana menjulang tinggi di tempat ini, dan jumlah pembudidaya di klan ini pasti tidak sedikit. Sepanjang jalan, gunung-gunung yang menjulang tinggi muncul satu demi satu. Mereka semua melingkar dengan kabut abadi dan tumbuh subur dengan tanaman obat, membuat tempat ini terlihat seperti tanah suci untuk budidaya. Gunung-gunung besar ini semuanya mengelilingi tubuh gunung yang tampak aneh. Itu seperti telapak tangan saat ditekan ke tempat itu. Ini adalah puncak 5 fase yang paling terkenal. Lembah itu hanya di dalam puncak, dan orang bisa melihatnya bahkan dari jauh. Awan naik dan cahaya warna-warni bersinar dengan gemilang. Ramuan obat menutupi tempat ini dan pohon-pohon kuno berakar di pegunungan. Cukup jelas bahwa ini adalah tanah suci yang abadi. Tidak diketahui apakah lembah itu terbuka atau tidak. Itu hanya akan terbuka setelah waktu yang lama, karena ini adalah tempat yang digunakan leluhur tua surgawi untuk isolasi sebelumnya. Biasanya, kami tidak dapat menyebabkan gangguan apapun. Namun, berdasarkan berapa lama sejak terakhir dibuka, itu harus dibuka kembali dalam 2 hari ini, kata sesepuh. Ayah, Ibu, aku datang untuk menemuimu. Si Hao dengan bersemangat berteriak dengan suara nyaring. 5-Pace Peak berwarna coklat keabu-abuan. Ramuan spiritual dapat dilihat di mana-mana, dan untaian demi untaian esensi spiritual berputar-putar. Lembah itu hanya menempati wilayah kecil, dan ada formasi surgawi yang melindunginya. Si Hao berdiri di depan, melihat prasasti Raja Surgawi, prasasti Dewa Surgawi, dan banyak lainnya. Mereka menutupi permukaan batu besar. Ini adalah tempat rahasia. Ada banyak ahli yang datang ke sini. Beberapa dari mereka meninggal dalam posisi duduk, beberapa terbunuh dalam pertempuran, dan yang lainnya pergi ke alam yang lebih tinggi. Sepertinya ada banyak, tetapi sudah menumpuk sejak zaman kuno. Banyak pahlawan luar biasa telah terkubur di bawah berlalunya waktu, kata sesepuh. Namanya Qin Fa, dan dia telah mengolah dao selama 200 tahun. Dia sudah menjadi ahli tertinggi selama beberapa lusin tahun. Si Hao mengangguk dan mengobrol dengannya. Dia ingin tahu kapan lembah itu akan terbuka lagi dan berapa lama dia harus menunggu. Langit sudah mulai redup, tetapi tidak ada aktivitas. Seharusnya segera, paling lambat 2 hari. Itu pasti akan terbuka, kata Qin Fa. Si Hao merasakan esensi spiritual yang kaya di tempat ini. Ini adalah kasus bahkan di luar lembah, jadi orang bisa membayangkan seperti apa di dalam. Esensi spiritual duniawi pasti akan bergolak seperti laut, dengan bagian terbaiknya disegel di dalam oleh formasi besar. Orang tuanya berkultivasi di dalam. Mengapa mereka tidak datang mencarinya? Si Hao sedikit berkonflik dalam hati saat dia menunggu di sini dalam suasana hati yang agak tertekan. Ayah dan ibu saya telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Apakah semuanya berjalan baik untuk mereka? Dia mencoba bertanya secara tidak langsung. Cukup baik, tetapi mereka selalu mengkhawatirkanmu. Hanya saja, mereka sedang mengembangkan kemampuan surgawi yang ajaib, jadi sulit bagi mereka untuk meninggalkan lembah ini. Qin Fa tersenyum dan berkata. Si Hao menjadi diam. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dewa Willow membuka lautan kesadarannya sebelumnya, memungkinkan dia untuk melihat ingatannya dari masa lalu. Pada saat itu, demi dia, orang tuanya berperang besar melawan Martial King Manor, membalikkan klan. Mereka sangat menyayanginya dan pasti tidak akan mengabaikannya seperti ini. Kalian semua menjebak orang tuaku di sini. Si Hao membuka mulutnya, dan tatapannya menjadi sedikit kuat.
Dia memeriksa Kinfa dan berkata, jangan bilang bahwa Anda membimbing saya ke sini untuk memenjarakan generasi selanjutnya juga. Kinfa tertawa dan berkata, berurusan denganmu agak mudah. Setelah datang ke Gunung Abadi saya, jika kami benar-benar ingin mempersulit Anda, segera setelah formasi besar dibuka, bahkan dewa dan iblis dapat dibantai. Setelah berbicara sampai titik ini, dia meminta si Hao untuk duduk. Ada meja batu dan kursi batu di sini. Itu dekat lembah, dan aroma wewangian obat tercium di udara. Itu membuat tempat ini terasa surgawi dan damai. Bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Ini benar-benar tempat yang halus dan indah. Berkultivasi di sini akan memungkinkan kultivasi Anda untuk maju dengan cepat. Kata Kinfa. Kamu benar-benar ingin memenjarakanku di sini. Si Hao dengan dingin berbicara. Tidak, kami mencoba membantumu. Kinfa menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus tahu bahwa dunia ini tidak sempurna. Hukum alam tidak lengkap. Jika seseorang terus berkultivasi di lingkungan seperti itu akan sangat merugikan mereka. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang menatapnya. Saya ingin Anda tahu bahwa Gunung Abadi saya adalah tempat yang merebut kekuatan alam dunia ini. Dao besar tidak kekurangan di lembah, dan hukum alam masih utuh. Berkultivasi di sini akan memungkinkan tubuh Anda membentuk inti Dao yang sempurna. Di masa depan, Anda dapat naik ke puncak, kata Kinfa. Dia menyatakan bahwa jika si Hao bersedia, keluarga Qin akan dengan antusias membantunya, memungkinkan dia untuk berkultivasi di sini dalam jangka panjang sampai dia mencapai puncaknya. Si Hao tetap diam. Bahkan jika tempat ini indah, dia tidak percaya keluarga Qin benar-benar akan memperlakukannya seperti ini. Anda harus memahami bahwa ada konflik yang intens antara kedua belah pihak. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, jadi itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Anda memiliki tulang makhluk tertinggi, dan Anda juga memiliki setengah garis keturunan klan kami, jadi bagaimana mungkin kami tidak memelihara Anda? Kinfa tersenyum. Saya tidak bisa meninggalkan. Sebagai kaisar baru negara batu, ada hal-hal yang harus saya urus untuk saat ini. Si Hao berbelit-belit. Tidak penting. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi saat ini, Anda sudah memiliki adik laki-laki, dan bakatnya juga luar biasa di dunia ini. Dia sudah berusia 13 tahun. Jika Anda berkultivasi di sini, Anda dapat memintanya menggantikan Anda di Istana Kekaisaran Negara Batu. Mata si Hao menyala terang saat dia melihat Kinfa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia merasa sulit untuk tenang di dalam. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ini. Sebelumnya di Stone Capital, dia telah mendengar Qinling mengatakan bahwa ada adik laki-laki tertinggi yang masih muda. Dan sekarang, dia mendengarnya lagi. Ayah dan ibunya memiliki anak lagi. Jika mereka dipenjara di sini dan tidak bisa pergi, lalu mengapa mereka ingin melepaskan adiknya? Emosi melonjak dalam pikirannya, dan dia merasa sulit untuk tenang. Suasana hatinya sangat kompleks. Dia merasa sulit untuk mengatakan satu hal untuk waktu yang lama. Seseorang harus berjuang bersama dengan keluarganya. Dia adalah adikmu sendiri, dan bakat surgawinya benar-benar menakutkan dan cukup untuk mengabaikan generasi ini. Dengan dia mewakili ibu kota batumu, apa yang perlu dikhawatirkan? Kata Kinfa. Untuk waktu yang lama, si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah tampak agak terganggu. Dia sudah memiliki adik laki-laki, jadi selama tahun-tahun ini, apakah orang tuanya memikirkannya? Tanpa sadar mengapa, dia tiba-tiba mengembangkan perasaan asam dan pahit. Dia bergantung pada dirinya sendiri selama lebih dari 10 tahun, berjuang saat dia bangkit di tanah terlantar yang besar, menyapu semua musuhnya. Dia tidak pernah menikmati kehangatan orang tuanya. Namun sekarang, seorang adik laki-laki tiba-tiba muncul. Dia merasa agak frustrasi dan bingung. Selama tahun-tahun ini, orang tuanya selalu melindungi adik laki-lakinya dan tidak pernah pergi mencarinya. Aku punya adik laki-laki, dia berkata pada dirinya sendiri. Benar, dia berbakat, cerdas, dan berani. Jika dia pergi ke Stone Capital, dia pasti bisa mengendalikan segalanya.
Anda tidak perlu khawatir, kata Qin Fa. Menjadi kaisar negara batu, apakah ini keinginan adikku sendiri? Si Hao bertanya dengan cara yang tercengang. Dia punya cita-citanya sendiri. Perjalanan kultivasinya tidak selalu di dalam lembah. Dia juga telah melakukan perjalanan jangka panjang yang melelahkan sebelumnya, dan dia ingin menjadi dewasa dalam posisi yang lebih tinggi untuk meningkatkan pemahamannya tentang dao besar dunia, kata Qin Fa. Adik laki-laki menginginkan posisi kaisar saya, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tenggelam dalam keadaan diam untuk waktu yang lama. Dia tidak ingin mencuri gelar kaisar Anda, dan sebaliknya berharap Anda dapat berkultivasi di sini, menggunakan tanah suci ini untuk menghasilkan inti dao yang sempurna. Selain itu, ayah dan ibumu sangat merindukanmu. Anda dapat mengadakan reuni di sini. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, saya yakin Anda ingin menikmati kehangatan keluarga seperti itu, bukan? Qin Fa bertanya. Dia melihat si Hao yang pendiam yang ekspresinya sedikit terganggu dan berkata, bakat alamimu luar biasa, dan kami benar-benar ingin mendorongmu menuju puncak. Di masa depan, Anda dapat memasuki alam yang lebih tinggi dan memandang rendah semua orang di sekitar Anda. Kalian semua hanya bersekongkol melawan negara batuku dan bermain dengan adik laki-lakiku di telapak tanganmu. Si Hao berbicara. Ekspresinya terganggu, tetapi kata-katanya tenang. Dia jelas memahami tujuan pihak lain. Meskipun dia merasa pahit di dalam, dia masih menyadari segalanya. Pada saat ini, Gunung Abadi masih belum menyerah di wilayah gurun. Qin Fa membantah tuduhan si Hao dan berkata, bagaimana bisa? Kami hanya ingin Anda membentuk inti dao yang sempurna sehingga Anda dapat naik ke puncak dengan benar, dan dengan melakukan itu, Anda juga dapat berkumpul kembali dengan orang tua Anda. Selain itu, kakakmu tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Kalian semua harus memasuki alam yang lebih tinggi di masa depan, jadi berapa nilai kekuatan kekaisaran dari alam yang lebih rendah? Mata si Hao bersinar dengan cahaya, dan dia tiba-tiba menjadi kuat. Menatap Qin Fa, dia bertanya, di mana kakekku? Dia telah memasuki alam yang lebih tinggi dari lembah ini. Qin Fa dengan tenang berkata. Ekspresi si Hao acuh tak acuh. Dia diam-diam menggunakan murid ganda kuno. Mata dewa itu selalu ada di sisinya, dan meskipun rusak, itu masih bisa melihat melalui fabrikasi di dekatnya. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan gelombang energi yang aneh. Ada lubang panah di dinding lembah. Dia terkejut dalam hati. Itu ditinggalkan oleh formasi surgawi. Bagaimana klan Qin bisa menyerang lembah mereka sendiri? Ketika dia memasuki ibu kota negara batu saat itu, dia secara khusus meminta informasi dan menemukan bahwa kakeknya memiliki dua panah surgawi yang memiliki kekuatan tanpa akhir. Setelah itu dijelaskan kepadanya oleh orang lain, dia praktis bisa membayangkan mereka dalam pikirannya. Sangat mirip. Setelah mencapai kesimpulan ini, pikiran si Hao melonjak, dan kemudian matanya melepaskan niat membunuh. Tepat pada saat ini, seorang wanita muda dengan kulit cantik dan sosok lembut berjalan sambil membawa sepiring teh. Si Hao mengambil tindakan. Tangan kanannya melebar dan terulur seperti kunpeng, menangkapnya dan dengan cepat menunjuk ke ruang di antara alisnya untuk menyelidiki lautan kesadarannya. Pada saat itu, ekspresi si Hao berubah. Dia menemukan beberapa informasi khusus di lautan kesadaran pelayan ini. Ada pertempuran di sini 2 tahun lalu, tetapi untuk apa yang terjadi, pelayan itu tidak tahu. Kamu berani mengambil keuntungan dari orang yang aku cintai. Si Hao meledak dengan amarah. Gelombang api muncul di dalam dirinya, dan tatapannya menjadi kuat. Dia meletus dengan tekanan yang kuat. Ketika dia masih muda, kakeknya si Zongtian pergi mencari makhluk berdarah murni untuk dia gunakan untuk pembaptisannya. Pada akhirnya, dia kehilangan lengan dan dikejar oleh seorang Pixiu. Ketika kakeknya membebaskan diri, dia membawa pil surgawi bersamanya saat dia kembali dengan gembira untuk membantunya mendirikan yayasannya. Setelah mengetahui perubahan yang terjadi, semua ibu kota batu terbalik, dan 2 istana raja tersapu. Dapat dikatakan bahwa demi si Hao, harga yang dibayar kakeknya benar-benar hebat. Dia sangat menyayanginya dan menunjukkan perhatian yang tak tertandingi.
Si Hao benar-benar ingin segera bertemu dengannya agar kakeknya bisa merasa lega. Dia ingin memberitahu kakeknya tentang pencapaiannya dalam kultivasi, betapa kuatnya dia. Namun pada akhirnya, dia menemukan tanda-tanda kakeknya dengan marah menembakkan panah di sini. Ini memberinya beberapa perasaan yang saling bertentangan. Di mana kakekku? Dia meraung. Jangan gegabah. Saya bisa berjanji bahwa dia dalam keadaan sehat. Qin Fa berdiri. Kamu masih ingin menyesatkanku bahkan sekarang. Teriak si Hao. Pada saat yang sama, dia mengambil tindakan. Bahkan jika itu adalah gunung abadi, dia masih tanpa rasa takut. 10 lorong surgawi terbuka, dan seluruh tubuhnya bersinar. Kekuatan divin melonjak tanpa henti saat dicurahkan. Qin Fa melepaskan senyum acuh tak acuh dan berkata, jangan berpikir bahwa ini adalah ibu kota kekaisaran negara batu. Tidak ada energi drakonik, jadi bagaimana Anda akan melawan saya? Dengarkan aku. Cepat dan hentikan agresimu. Si Hao tetap tak kenal takut. Saat dia mengambil tindakan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap dan mengklik dengan kilau dingin. Sesosok hitam muncul, membentuk pakaian perang yang tidak tahan lama dan menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi Qin Fa berubah. Dia cepat mundur, tapi jari si Hao masih mencapai bahunya. Dengan suara pu, ledakan pecah dan darah melonjak. Dia adalah seorang ahli tertinggi, dan dia bisa mengabaikan semua tokoh tingkat raja, tetapi sekarang, begitu mereka bertabrakan, dia menderita kerusakan yang tidak bisa dia pertahankan. Alam pakar tertinggi. Qin Fa sangat terkejut, dan kemudian dia melihat pakaian pertempuran emas hitam. Dengan tatapan berapi-api, dia berkata, harta karun era kuno. Meskipun rusak, akan ada hari ketika itu diperbaiki. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan mengepalkan tinjunya keluar. Kekuatan yang kuat meluap ke langit, dan sinar cahaya meletus seolah-olah ada matahari besar yang mengambang di udara. Qin Fa mundur-mundur dan tidak menghadapinya secara langsung. Dia mencibir dan berkata, anak muda, kamu harus mengerti bahwa ini adalah gunung abadi di mana bahkan seorang dewa harus berlutut. Kamu berani bertindak kejam di sini. Dengan mengambil keuntungan dari orang yang saya cintai, perang tidak bisa dihindari. Rambut hitam si Hao berkibar-kibar. Kamu tidak tahu seberapa tinggi surga atau seberapa dalam bumi. Bahkan ketika Raja Surgawi turun ke alam bawah, dia masih merasakan ketakutan yang menahan. Apa yang bisa dilakukan anak muda sepertimu? Qin Fa memarahi. Jadi bagaimana jika itu adalah gunung abadi? Setelah menggertak kakekku, aku bahkan akan menjungkir balikkan gunung abadi. Si Hao meraung. Tatapannya dalam, dan niat membunuh bergegas ke langit. Qin Fa menggigil dalam hati. Dia telah meneliti batu kecil itu sebelumnya. Pemuda ini tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam situasi kebuntuan. Namun, dia sudah memasuki gunung abadi, jadi kartu apa lagi yang bisa dia mainkan dan bagaimana dia akan bertarung. Qin Fa merasa agak gelisah. Si Hao mengambil langkah keluar. Aliran udara di sekitarnya meledak dan bergemuruh seperti guntur. Bola cahaya terus bermekaran. Dia membentuk jejak tinju, dan seolah-olah dia adalah dewa surgawi matahari yang hebat, dia mengirimkannya ke arah Qin Fa. Jenis kekuatan besar ini diciptakan dengan sangat mudah. Qin Fa terpaksa terbang mundur, dan dia mundur lagi dan lagi. Ruang di sini bergetar. Tinju si Hao dengan cepat tiba. Itu sederhana dan langsung saat dibanting. Tinju berubah dari gelap menjadi terang, dengan cahaya gelap membebaskan dirinya menjadi berwarna emas, ini adalah perubahan mendasar. Itu terlalu cepat dan tidak mungkin untuk dihindari. Tangan Qin Fa tumpang tindih. Aliran putih susu dari esensi bawaan muncul dari hidung dan mulutnya. Simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip di lengannya yang bergemuruh dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah keterampilan Dao dari seorang ahli tertinggi. Qin Fa menggunakan tangannya untuk bertahan melawan tinju si Hao, ini adalah bentrokan sejati pertama antara dua individu. Selain itu, ini bukan sekadar tindakan defensif. Ketika lengannya terjalin, sepasang naga banjir yang mengaum muncul. Mereka membentuk sepasang gunting perak yang sangat besar. Gunting perak adalah kemampuan surgawi yang dikenal sebagai gunting naga banjir ganda.
Ketika mereka menjalin, mereka akan membentuk dua naga banjir besar yang terjalin, dan mereka dapat memotong banyak senjata yang kuat. Begitu tinju Si Hao mendekat, gunting naga banjir ganda bersinar cemerlang dengan cahaya perak. Mereka mendukung kekuatan ikan emas dan melepaskan gelombang teriakan drakonik yang mengguncang langit dan bumi. Pada saat itu, cahaya menyilaukan meletus di antara dua individu. Si Hao merasakan kekuatan sejati dari seorang ahli tertinggi. Jenis kekuatan ini menyapu seperti lautan, dan hukum alam setajam pedang surgawi saat mereka menebas tinjunya. Qin Fa bahkan lebih terguncang. Matanya dengan cepat menyusut, dan lengannya bergetar ringan. Dia adalah seorang ahli tertinggi, namun kekuatannya benar-benar dihentikan. Pakaian pertempuran itu mencengangkan, cukup untuk memungkinkan pemuda itu memajukan seluruh ranah kultivasi dan bertarung melawannya. Tinju Si Hao bergetar. Telapak tangan dan jari emasnya meletus dengan cahaya keemasan yang menyembur keluar seperti gunung berapi. Cahaya dilepaskan dengan cara yang indah namun juga mengamuk. Qin Fa melepaskan teriakan keras. Naga banjir ganda yang dihasilkan lengannya benar-benar tersebar, dan gelombang kekuatan yang luar biasa bahkan menghantam dadanya. Itu ganas dan sulit untuk diblokir. Dia mengeluarkan gerutuan, dan seluruh tubuhnya bersinar. Itu tertutup formasi. Ini adalah simbol kuat yang telah terukir di dagingnya, dan mereka membentuk semua jenis formasi pembunuhan. Tinju ini dihentikan, tetapi Qin Fa masih jatuh dan batuk darah. Kekuatan tinju itu tidak sepenuhnya dinetralkan, dan itu telah memasuki bagian dalam tubuhnya. Sangat kuat. Qin Fa tercengang. Ini masih hanya seorang pemuda di Formation Arrangement Realm. Ketika kekuatan pakaian pertempuran emas gelap dihilangkan, apa yang ada di bawahnya adalah kekuatannya sendiri. Konfrontasi ini membuat Qin Fa mengerti dengan jelas bahwa setelah bergabung dengan pakaian perang, Si Hao benar-benar bisa bertarung melawan para ahli tertinggi. Selain itu, diri aslinya sangat kuat, memiliki kekuatan tanpa akhir. Kedua tangannya bergerak, dan area ini menjadi tertutup oleh pedang divin. Ini adalah kekuatan formasi kuat yang diukir di dagingnya. 365 pedang langsung keluar dan ditebas. Ini adalah hukum alam dari seorang ahli tertinggi, di mana hanya sebuah pikiran bisa meruntuhkan gunung dan sungai. Untuk pedang suci seperti ini, masing-masing bisa meretas sosok tingkat raja dan menghancurkan gunung yang sangat besar. 365 pedang dao bersinar cemerlang saat mereka mengatur diri mereka sendiri. Itu benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, matahari dan bulan tampaknya telah memudar, dan gunung dan sungai kehilangan warna. Hanya ada cahaya dari 365 pedang dao di langit. Saat mereka berkelok-kelok, seolah-olah bintang-bintang di langit runtuh ke bawah. Si Hao berteriak keras dan memuntahkan aliran cairan emas muda. Itu berisi setetes darah esensinya. Kemudian, itu berkembang menjadi dao pedang tertinggi, membentuk tangkai rumput. Batang rumput yang tampaknya lemah dan halus membelah langit dan bumi. Hanya dalam sekejap, itu melepaskan kekuatan abadi yang melampaui kedalaman seorang ahli tertinggi. Itu benar-benar menakjubkan. Selain itu, ia memiliki kekuatan pakaian perang yang tidak dapat binasa. Hukum alam tertingginya dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, menghasilkan pancaran pedang tanpa akhir. Akhirnya, mengikuti gerakan tangan Si Hao, itu meletus dengan kekuatan dan melesat keluar. Ini adalah langit yang menghubungkan pancaran pedang, dan itu meretas segalanya. Hamparan energi pedang putih mengalir seperti banjir. Itu bukan hanya garis-garis, melainkan hamparan yang memenuhi langit saat langsung turun. Tabrakan hebat dan bentrokan mengerikan membentuk duel teknik pedang yang intens ini. Niat pedang yang muncul dari pusat pikiran Si Hao tidak tertandingi, dan itu menghentikan formasi pedang yang telah disempurnakan oleh seorang ahli tertinggi selama puluhan tahun. Ekspresi Qin Fa berubah. Formasi pedang ini terukir di dalam dagingnya, dan itu adalah cerminan puncak dari simbol-simbolnya. Itu juga salah satu teknik ofensif yang sangat terkenal dari Immortal Mountain. Namun, saat ini, itu ditekan, dan oleh niat pedang lain yang bahkan melebihi Gunung Abadi. Akhirnya, pancaran pedang benar-benar meledak. 365 garis pedang surgawi semuanya musnah.
Mereka membentuk aliran cahaya sebelum berhamburan di langit. Energi pedang Si Hao juga berhenti, tetapi setetes darah esensi yang dia semburkan masih tersisa. Itu membawa simbol emas di dalamnya. Itu terbang di langit, dan dengan suara pu, itu menembus lengan Qin Fa. Darah berwarna cerah mekar. Qin Fa dikirim terbang horizontal dari serangan itu. Meskipun itu hanya setetes darah, itu mengandung kekuatan yang luar biasa, serta niat pedang yang tidak dapat binasa. Itu hampir membuat lengan dan tubuhnya hancur. Dengan suara pa, formasi pedang di tubuhnya terhapus, hancur oleh setetes darah Si Hao. Teknik ofensif yang telah diukir di dalam dagingnya selama puluhan tahun dihancurkan. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Keduanya berkelok-kelok dan menyerang dengan kejam. Mereka sangat cepat, dan setelah hanya beberapa bentrokan, hasil ini dihasilkan. Ketika mereka berpisah lagi, Qin Fa mengeluarkan wadah batu giok dan menuangkan pil emas seukuran buah mata naga yang bisa meringankan lukanya. Dia mengungkapkan ekspresi serius. Batu kecil itu bahkan lebih kuat dari rumor. Itu melebihi harapannya. Dalam waktu singkat ini, mereka telah bertukar beberapa serangan, dan itu benar-benar membuat ahli tertinggi yang mulia dari generasi ini terluka. Ini bukan hanya prestasi pakaian perang itu, melainkan karena batu kecil itu cukup kuat. Selain itu, niat pedang yang dia pahami tidak lebih lemah dari miliknya, bahkan lebih kuat. Pendahulunya mewariskan banyak metode ajaib dan meninggalkan banyak kitab suci yang penuh dengan misteri mendalam yang tak ada habisnya. Namun, mereka yang benar-benar memahaminya dan mencapai alam kultivasi yang sesuai tidak banyak. Si Hao masih muda, namun dia memiliki prestasi yang begitu tinggi dalam dao pedang. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa memenggal kepala ahli tertinggi. Itu jelas tidak biasa, dan ini membuat Qin Fa merasa semakin ketakutan. Dia bahkan berpikir bahwa jika batu kecil itu diberi waktu, dan dia mengukir cukup banyak simbol dan formasi dalam dagingnya, memasuki ranah ahli tertinggi hanya beberapa tahun upaya lagi. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Dia hanya bisa berteriak keheranan. Itu karena alam pakar tertinggi berbeda dari alam kultivasi besar sebelumnya. Seorang anak berusia 15 atau 16 tahun yang mencapai tingkat ini belum pernah terdengar sebelumnya di alam bawah. Bahkan jika seseorang mencari sepanjang jalan kembali ke zaman kuno, akan sulit untuk menemukan contoh apapun. Apakah dia akan melampaui masa lalu dan sekarang? Qin Fa sangat terguncang. Batu kecil itu benar-benar manusia super, dan potensi yang dia tunjukkan terlalu mengejutkan. Bahkan di alam yang lebih tinggi, mereka yang memiliki bakat masih cukup untuk mengguncang banyak orang, kan? Dia menghela nafas dengan lembut. Pada saat yang sama, ketika dia ingat bahwa Si Hao masih memiliki tulang makhluk tertinggi, ekspresinya menjadi lebih heran, dan dia merasa sulit untuk berbicara. Di mana sebenarnya kakekku? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Niat membunuh Si Hao melonjak di sekelilingnya, dan pada saat ini, kepalanya yang berambut hitam beterbangan. Aura perang dingin yang menggigit berkembang biak ke segala arah. Bahkan jika ada formasi yang melindungi hal-hal di sekitar, ada banyak batu gunung dan pohon-pohon besar yang meninggalkan tanah dan terbang di udara, gemetar dengan setiap kata yang Si Hao ucapkan. Kemudian, mereka akhirnya meledak. Aku sudah mengatakan bahwa dia menuju alam yang lebih tinggi. Kata Qin Fa. Serahkan hidupmu kalau begitu. Bahkan jika itu adalah gunung abadi, niat membunuh Si Hao masih melonjak ke langit, tidak merasa takut. Kali ini, dia benar-benar marah. Kakeknya telah melakukan begitu banyak untuknya, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah satu hal yang paling dia pedulikan. Qin Fa masih berusaha menyembunyikan banyak hal bahkan sekarang, jadi dia secara alami melonjak marah. Pada saat ini, tidak hanya ada sehelai rumput, aura hijau tumbuh subur di tempat yang penuh vitalitas ini. 10 batang rumput berakar di langit, dan kekuatan hidup yang kuat ditampilkan. Qin Fa ngeri, dan dia gemetar di dalam. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ini mencongkel dao besar. Itu jelas energi pedang dan teknik ofensif, tapi saat ini,
itu menciptakan kehidupan dan mengembangkan kekuatan vitalitas. Meskipun batu kecil itu berada di alam pengaturan formasi, pemahamannya tentang pedang Dao telah lama melampaui itu. Itu bahkan membuat ahli tertinggi tercengang dan ketakutan yang tak tertandingi. Membunuh. Si Hao berteriak keras, dan beberapa lusin batang rumput bergoyang. Kemudian, niat pedang yang mempesona meletus, dan mereka semua maju ke depan. Setelah pertempuran yang menentukan kali ini, seluruh tubuh Qin Fa menjadi tembus cahaya, dan semua formasi dalam dagingnya dibawa keluar dan diaduk dengan panik. Garis demi garis rantai surgawi meletus keluar. Dia seperti laba-laba raksasa yang membentuk jaring besar dari hukum alam. Seluruh langit ditutupi rantai surgawi, dan dia berada di pusat dari semuanya. Kali ini, perang besar itu sangat intens. Kedua sisi bergoyang, dan semua jenis cahaya menari-nari. Simbol tak berujung meletus sebelum menghilang, dan seolah-olah sungai berbintang terbentuk di antara dua individu. Seolah-olah matahari telah menabrak bumi yang besar. Tempat ini benar-benar tertutup oleh cahaya yang menyilaukan dan cemerlang. Pada akhirnya, Qin Fa mengeluarkan erangan teredam dan terbang keluar. Lengannya patah, dan telapak kakinya hancur. Kemudian, tubuhnya terus-menerus retak, dan energi pedang terus-menerus dihasilkan dari darahnya. Dia menghasilkan total 13 pedang, dan masing-masing dari mereka cukup untuk membunuhnya sekali. Mereka mewakili masing-masing dari 13 formasi di tubuhnya, dan akhirnya, tubuhnya tampak seperti akan runtuh. Meskipun demikian, anggota tubuhnya setengah lumpuh, dengan satu tangan dan satu kaki patah. Namun, setelah mencapai alam pakar tertinggi, selama ada cukup obat-obatan berharga, itu bisa memperbaiki daging secara perlahan, jadi itu bukan masalah besar. Hal yang paling menakutkan adalah tubuhnya terluka pada intinya. 13 formasi di tubuhnya telah runtuh, membuatnya hampir putus dari alam pakar tertinggi. Tanpa beberapa tahun kultivasi diri, dia harus melupakan memulihkan mereka. Sudut bibir si Hao menunjukkan sedikit darah. Dia menghapusnya. Ini jelas bukan hambatan besar. Dengan lambaian tangannya, Qin Fa dibawa. Kemudian, gelombang niat membunuh yang dingin menekan. Itu langsung menekan bagian belakang kepalanya dengan cara yang kuat dan tidak berperasaan, siap meledak kapan saja. Si Hao tidak berbalik. Dia membuka 10 lorong surgawi dan membekukan ruang di sekitar tempat ini. Qin Fa kemudian ditangkap dan dilemparkan ke dalam salah satu lorong surgawi. Dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Kemudian, dari tempatnya berdiri, dia perlahan berbalik untuk menemui orang-orang yang datang. Ada total 3 orang. Ada 2 tetua yang mengenakan jubah ajaib. Tubuh mereka redup, tetapi ada jenis kekuatan surgawi yang aneh bagi mereka yang membuat jiwa seseorang bergetar. Mereka pasti kuat. Di sebelah keduanya adalah seorang pemuda. Dia tampak berusia 12 atau 13 tahun, dan seluruh tubuhnya bersinar. Pakaian perang perak menutupi tubuhnya. Dia memiliki jumlah kepahlawanan yang tak terlukiskan. Perawakannya tinggi, dan matanya seperti bintang yang terang. Dia memiliki penampilan heroik. Ada jenis gaya yang unik padanya, seolah-olah dia adalah anak surga. Orang bisa tahu dengan pandangan bahwa ini adalah makhluk tertinggi muda yang akan melampaui dunia manusia. Pakaian pertempuran surgawi. Si Hao sangat terguncang. Pakaian perang perak yang dikenakan pemuda ini benar-benar kuat. Itu mengalir dengan kekuatan dewa yang tak terukur. Justru pemuda inilah yang melepaskan niat membunuh tadi. Dia memegang tombak perak di tangannya, mengarahkannya ke belakang kepalanya dari kejauhan. Artefak magis surgawi. Ini adalah tombak perak yang ditempa oleh dewa. Tidak ada penjelasan lain. Jika tidak, itu tidak akan membuat si Hao gemetar dalam hati seperti itu. Sejak saya masih muda, Qin Fa yang mengajari saya membaca dan menulis. Anda tidak bisa membunuhnya. Pemuda yang diselimuti kecemerlangan perak berbicara. Dia menarik tombak perak itu. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan hati-hati melihat pemuda ini. Ketika dia melihat betapa luar biasanya dia, semangat kepahlawanannya yang besar, dan penampilan yang familiar, dia sangat terguncang. Kamu siapa? Dia dengan tenang bertanya.
Qin Hao. Pemuda itu menjawab. Pakaian perang perak membuatnya tampak menyendiri dan luar biasa. Matanya mengandung kepercayaan diri saat dia berdiri di sana dengan percaya diri. Film pun berakhir.